This is Resume of PKKMB, Lampung University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nama saya Wildan Firdaus, NPM 22160311126, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan resume materi PKKMB 2022 Universitas Lampung. Materi pertama bertema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri Ajun Komisaris Besar Polisi Yusriandi Yusrin, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Media dan Komunikasi, menjelaskan tentang UU IT. Selanjutnya menerangkan tentang pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana. Pidana bisa berupa pidana penjara atau denda. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama, pelanggaran isi situs web. Contohnya pornografi, pelanggaran cipta. Lalu ada penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, ilegal akses, atau judi online. Ada tips and tricks terhindar dari jeratan hukum UU IT. Yang pertama, penggunaan internet harus lebih menyaring konten sebelum di-share lagi. Nomor 2, lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Yang ketiga, dalam menulis jangan sekedar mengkritisi, tapi juga berikan solusi. Nomor 5, jangan ragu untuk minta maaf. Yang keenam, langsung laporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. Materi kedua bertema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau perundungan. Pemateri Dr. Susteya Herawati, STMSI. Yang pertama, menerangkan tentang pentingnya mahasiswa yang berintelektual. Mengutip dari Bung Karno, belajar tanpa berpikir tidak berguna, berpikir tanpa belajar itu bahaya, yakni untuk menciptakan mahasiswa yang man of analysis, yang tidak banyak bicara namun melakukan banyak aksi. Mahasiswa adalah agen untuk pembangunan Indonesia. Hal yang kedua, menjauhkan bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain secara terus-menerus, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, alasan Indonesia sekarang ini masih belum maju. Beliau berpendapat bahwa dikarenakan terlalu memikirkan politik dan ekonomi, sehingga menyebabkan budaya kita menjadi mundur dan akhirnya mengacaukan sosial yang harusnya dapat menumbuhkan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Materi ketiga bertema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pematerinya Dr. Andes Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Beliau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya karakter bagi seorang mahasiswa, tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi kearifan lokal dalam pembangunan nilai ke dalam diri sendiri, dan menjaga serta melestarikan budaya bangsa Indonesia. Resume hari kedua PKKMB Universitas Lampung. Materi pertama bertema tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemateri Profesor Dr. Heriandi, SHMSI. Beliau menjelaskan tentang pilar visi Indonesia, yaitu berdaulat, adil, makmur, dan beberapa hal yang mempengaruhi dan perlu diperhatikan dalam berhasilnya visi ini adalah: pertama, pembangunan manusia serta penguasaan IP dan IT. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lalu pemerataan bangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dan beberapa tantangan yang akan kita hadapi untuk 5-10 tahun ke depan. Ada 3 literasi yang kita harus kuasai, yaitu penguasaan terhadap data, penguasaan terhadap teknologi, kesadaran, humanisme yang tinggi. Nomor 2, globalisasi. Nomor 3, bonus demografi. Ada 6 indikator harus dimiliki. Yang pertama, berenal kritis. Nomor 2, kemandirian.
Nomor 3, kreatif, yakni berinovasi dan cinta seni budaya. Nomor 4, gotong royong. Kelima, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia. Nomor 6, berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yakni mendorong proses belajar di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang sesuai kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, materi kedua berisi tentang tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar, S.Ket, M.Kes, S.P.K, KLP, menjelaskan tentang lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Materi ketiga bertema tentang etika dan norma kehidupan kampus. Materi Profesor Dr. Yulianto, MSI, yakni mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Untuk Anda yang mau memasuki dunia perkuliahan, Anda harus tahu cara menjadi mahasiswa ideal di era 4.0. Yang pertama, Anda harus mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Adapun beberapa tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, yakni pertama, tipe mahasiswa studi oriental. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Yang ketiga, tipe mahasiswa studi and organization oriented. Lalu keempat, mahasiswa yang suka bermain. Selanjutnya, materi keempat bertema tentang perencanaan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa demi. Materinya Profesor Suharso PhD. Yang pertama, ICT Staging Universitas Lampung, itu digital connectivity, digital infrastructure, integrated application, technology to create, technology for exploration intelligent campus. Nomor 2, tantangan Universitas Lampung selama COVID-19. Resume hari ketiga PKKMB Fakultas Universitas Lampung. Materi pertama bertema tentang pembelajaran di perguruan tinggi 4.0 dan plagiarisme. Pematerinya Dr. Andes Ida Nurhaida, MSI. Di masa sekarang, universitas di Indonesia termasuk Unila sudah menerapkan beberapa program pembelajaran, yaitu 1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nomor 2, pembelajaran andragogi. Yang ketiga, hybrid learning. Materi kedua bertema tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Pematerinya Dr. Dedi Hermawan, SOS, MSI. Menjelaskan di bidang akademik yang benar-benar harus kita kuasai sebagai mahasiswa adalah peraturan akademik. Materi 3 bertema sarana dan prasarana. Pemateri Dr. Arif Sugiono, SOS MSI. Setiap mahasiswa memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun sarana yang bisa kita dapatkan yakni taman fakultas, zero waste plastic, smoking area, food court, hybrid class, green area, laboratorium inilah yang akan datang. Materi keempat bertema tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Pemateri Robi Cahyadi Kurniawan menjelaskan tentang hak, yaitu mendapat pelayanan di segala bidang pendidikan. Lalu kewajiban kita adalah membayar UKT dan belajar sebagai mahasiswa tentunya. PKKMB hari keempat Universitas Lampung diisi dengan kegiatan beberapa diantaranya, yaitu pembacaan ayat suci, pembacaan doa, sambutan-sambutan, lalu ada games yang menarik, dan pengenalan UKM serta HMJ. Di hari terakhir ini kegiatannya lebih cenderung ke arah pengenalan dunia kampus yang akan dijalani oleh mahasiswa, atau tips-tips dan tanya jawab tentang apabila kita mempunyai skill ini maka akan bagusnya ikut UKM yang mana, seperti itu. Sekian video resume PKKMB 2022 Universitas Lampung dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.